Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang beroperasi di lintas wilayah di Indonesia. Dalam kasus ini, sebanyak 7 bayi berhasil diselamatkan dari praktik ilegal tersebut. Waka Bareskrim Polri Irjen Pol Nulung Saifuddin menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan bayi sebelumnya di Makassar. Selain itu, penyidik juga berhasil menetapkan 12 orang tersangka berikut barang bukti dan menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. Aktor utamanya sudah kita tangkap pada kasus sebelumnya, pada kasus Bilqis. Kemudian modus operandinya memang betul dengan memalsukan dokumen yang berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit. Dan ini sekali lagi semuanya murni jual beli, tidak ada penculikan. Ya, Nata dan juga pemirsa, mungkin kalau cuaca ekstrim seperti ini kita perlu memperhatikan ya kalau seandainya mau pergi kemana, cek dulu lokasinya bagaimana, terus cuaca hari ini seperti apa, karena kita punya BMKG yang punya perakiraan cuaca. Betul, terutama untuk hindari dulu nih daerah-daerah wisata alam yang gunung, tebing atau segala macam, karena potensi longsor itu besar sekali. Betul. Karena mengingat ya, tahu sendiri, namanya sekarang hutan-hutan di daerah ini banyak banget yang sudah ditebang, otomatis untuk cengkeraman tanah akar itu kurang. Dan memang tambah lagi kabut kayak tadi tuh bahaya juga untuk penglihatan, apalagi kalau misalnya nggak lihat jurang kan bahaya juga. Jarak pandangnya pendek, jadi kalau berkendara itu agak harus lebih hati-hati. Mungkin dihindari sementara ya. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Seorang ibu pedagang takjil di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara mengamuk dan membuang seluruh dagangannya saat petugas melakukan penertiban pedagang di sekitaran Masjid Raya Gunung Tua. Seorang ibu pedagang takjil di sekitar Masjid Raya Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara mengamuk dan membuang seluruh dagangannya. Video ini viral di media sosial. Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @tkpmedan, suasana sempat memanas saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di area rumah ibadah. Area itu disebut tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masjid. Peristiwa ini menarik perhatian warga sekitar dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Masyarakat berharap ke depannya penertiban dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialog terbuka agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pagi ini kita ke informasi lainnya ini, Nata. Saya mau nanya satu hal, Nata sudah menikah belum? Doain aja dah akhir tahun. Amin. Amin. Yang lagi puasa, boleh doain Nata? Boleh, amin. Pokoknya amin. Nah, kalau misalnya udah urusan nikah ini tentunya jangan saling membantu untuk aksi kriminal. Maksudnya pernikahan itu kan harus ada saling mengingatkan. Cinta ya? Iya, saling cinta dan juga saling mengingatkan. Saling cinta, saling membangun gitu ya. Dan juga saling mengingatkan ketika ada hal-hal yang negatif di pasangannya. Ini harus misalnya lagi kegiatan apa, tiba-tiba emosi atau gimana, diredamin lah. Jangan sama-sama emosi kan jadi Pokoknya kalau ada yang lagi nggak beres emosinya atau cara berpikirnya gitu harus dibantu untuk diredam, diluruskan gitu ya. Ya, jangan sampai nih kayak yang satu ini. Jangan saling membantu untuk aksi kriminal seperti berita yang satu ini. Kenapa itu, Jadi Kak? pengantin muda asal Cirebon, Jawa Barat babak belur setelah dikeroyok warga saat beraksi mencuri motor. Orang tua pelaku menyuapi anaknya sebagai bentuk kasih sayang di Polsek Ligung. Beginilah bentuk kasih sayang orang tua ke anaknya. Dengan tangan diborgol dan wajah babak belur, masih memberikan makan saat berada di Polsek Ligung. Kedua pelaku pasangan pengantin muda ini nekat mencuri sepeda motor di Kedung Kencana, Kecamatan Ligung, Majalengka. Akibatnya pengantin baru alami luka di bagian wajah dan mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Cideres. Itu memang warga Bapak? Warga saya. Pasangan sejoli itu, Pak? Ya itu suami istri. Suami istri. Itu berapa lama udah menikahnya, Pak? Baru itu kan bulan lah, cuma tepatnya ya kurang tahu. Baru beberapa bulan. Ada 3 bulan. Kurang.
Ada ya. Ada. Hingga saat ini anggota Reskrim Polsek Ligung masih melakukan pemeriksaan terhadap pengantin muda yang mencuri sepeda motor. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis keluarga iringi pemakaman jenazah siswi SMP di Desa Rubit, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Polisi mengamankan kakak kelas korban serta ayahnya yang terlibat pembunuhan korban. Ratusan warga dan keluarga mengantar saat jenazah korban akan dimakamkan di kampung halaman Desa Rubit. Keluarga tidak menyangka korban tewas mengenaskan terkubur di pinggir kali. Polisi menduga 2 pelaku terlibat kematian siswi SMP MBC OH ini. Sebelumnya, siswi SMP berusia 14 tahun ditemukan tewas setelah menghilang selama 4 hari. Jasad korban ditemukan di pinggir kali, 1 kilometer dari rumah korban. Orang yang kami amankan berarti orang yang mengetahui adalah orang yang pemilik rumah atau kepala keluarga dari rumah yang didatangi oleh korban terakhir kali. Saat ini tim Polres Sika sedang melakukan penyelidikan di lapangan. Ya, Priska, kalau tadi kita sempat membahas ada yang pasangan serasi untuk melakukan aksi curanmor sampai babak belur barang. Ini ada lagi nih kasus yang memprihatinkan juga karena sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria yang menendang kekasihnya dan viral di media sosial. Ya, aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Inilah rekaman CCTV aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang pria menendang wanita yang diketahui kekasihnya. Korban sampai terjatuh tersungkur hingga tak berdaya untuk bangun. Korban juga sempat ditampar bahkan dilempari barang. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Setelah kejadian, pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar ke kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya, aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Sementara bagi wanita yang mengalami kekerasan diimbau untuk tidak diam dan segera melapor pihak terkait agar bisa mendapat pendampingan juga perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan.